Kisah Jayavarman ke-7, Raja terbesar Kerajaan Khmer, masa kecil dan kebangkitan. Jayavarman ke-7 lahir sekitar tahun 1122 dalam keluarga kerajaan Khmer. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan budaya Hindu-Buddha yang dianut oleh masyarakat Khmer. Ayahnya, Dharanendravarman II, adalah seorang raja, sedangkan ibunya, Srijaya Raja Kudamani, dikenal sebagai seorang penganut agama Buddha Mahayana yang taat. Dari ibunya inilah, Jayavarman ke-7 mendapat pengaruh besar terhadap keyakinan dan visinya untuk memimpin kerajaan. Saat masih muda, Jayavarman ke-7 menghabiskan waktunya di wilayah Champa Vietnam modern. Selama tinggal di sana, ia belajar strategi militer, administrasi, dan agama. Ia juga menikahi seorang wanita cerdas bernama Indra Devi, yang kelak menjadi permaisuri sekaligus penasihat utamanya, merebut tahta dan menyatukan kerajaan Khmer. Pada abad ke-12, Kekaisaran Khmer mengalami masa sulit karena serangan dari Champa. Pada tahun 1177, pasukan Champa menyerbu ibu kota Angkor dan membunuh Raja Khmer saat itu. Setelah mendengar berita tersebut, Jayavarman ke-7 mengumpulkan pasukan dan melancarkan serangan balik terhadap Champa. Dengan strategi militer yang cerdas, ia berhasil merebut kembali Angkor pada tahun 1181 dan dinobatkan sebagai Raja Khmer. Setelah menjadi raja, Jayavarman ke-7 langsung mengambil langkah besar untuk memperkuat dan memperluas kerajaannya. Ia mengalahkan Champa secara definitif pada tahun 1190, memperluas wilayah Khmer hingga ke Laos dan Thailand modern, serta memastikan stabilitas internal kerajaan. Pembangunan besar-besaran. Jayavarman ke-7 bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pembangun hebat. Ia mengubah wajah Angkor dengan berbagai proyek besar yang mencerminkan kebesaran dan kejayaan Khmer. Beberapa pencapaian utamanya adalah 1. Membangun kota Angkor Thom. Setelah merebut kembali ibu kota, ia membangun kota baru bernama Angkor Thom, yang menjadi pusat pemerintahan dan spiritual Khmer di dalam kota ini. Ia mendirikan kuil Bayon, yang terkenal dengan wajah tersenyum misterius yang terpahat di menaranya. 2. Pendirian kuil-kuil agung. Ia membangun banyak kuil untuk mencerminkan keyakinannya terhadap Buddha Mahayana. Beberapa kuil terkenalnya adalah Taprong, didedikasikan untuk ibunya, dan Preahan untuk ayahnya. Kuil-kuil ini masih berdiri hingga kini dan menjadi daya tarik utama di Angkor. 3. Jaringan jalan dan infrastruktur. Untuk memperlancar administrasi dan perdagangan, ia membangun jaringan jalan raya yang menghubungkan berbagai bagian kerajaannya. Ia juga membangun jembatan dan tempat peristirahatan, Dharma LD, sepanjang jalan agar para pedagang dan pelancong bisa beristirahat dengan nyaman. 4. Sistem kesehatan yang maju. Jayavarman ke-7 adalah raja yang sangat peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Ia membangun lebih dari 100 rumah sakit di seluruh wilayah Khmer, di mana para tabib memberikan pengobatan gratis kepada rakyat. Hal ini menjadikan Khmer sebagai salah satu peradaban paling maju dalam bidang kesehatan pada masanya. 5. Menyebarkan agama Buddha Mahayana. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang lebih condong ke agama Hindu, Jayavarman ke-7 adalah seorang penganut Buddha Mahayana yang taat. Ia menjadikan agama ini sebagai pusat kehidupan spiritual di Khmer dan mempromosikan ajaran welas asih serta kebajikan kepada rakyatnya. Akhir hidup dan warisan. Setelah memerintah selama hampir 4 dekade, Jayavarman ke-7 mulai mengundurkan diri dari urusan pemerintahan pada awal abad ke-13. Diperkirakan ia meninggal sekitar tahun 1218 pada usia lebih dari 90 tahun. Warisan Jayavarman ke-7 tetap hidup hingga kini, terutama melalui kuil-kuil dan struktur-struktur yang ia bangun. Pengaruhnya dalam membangun infrastruktur, sistem kesehatan, dan penyebaran Buddha Mahayana menjadikannya sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Meskipun setelah kematiannya kerajaan Khmer mulai mengalami kemunduran, pencapaiannya tetap menjadi kebanggaan bagi Kamboja hingga saat ini. Jayavarman ke-7 bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pemimpin visioner yang menempatkan rakyatnya sebagai prioritas utama. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak hanya terletak pada kemampuan menaklukkan, tetapi juga pada kemampuannya membangun peradaban yang maju dan sejahtera.